Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat warga Palembang Info. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adiputra di Cindo, cerita inspiratif dulur kita. Gimana kabarnya sore-sore ya? Seperti biasa ditemani oleh aku Dwiki Adiputra untuk membahas tentang sesuatu yang menarik dari tokoh yang sangat inspiratif di kota Palembang ya. Hari ini kita udah kedatangan, kalau kita nyebutnya coach ya. Biasa sapaannya Coach Rofik. Wih, kita sambut aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Coach. Selamat sore. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah sehat. Menjelang puasa nih. Menjelang puasa makin segar ya. Selalu energik untuk Coach ini ya. Coach, jadi kesibukan sekarang saat ini apa, Coach Rofik? Ya, sekarang saat ini kan ngurusi usaha lah. Usaha di bidang pendidikan, kuliner, sama investasi lah, investasi saham dan sebagainya. Oh, oke. Coach, yang ingin tanyakan di awal, kenapa bisa dipanggil Coach? Ya, jadi dulu kan ceritanya dari zaman kuliah, memang hobi ngajar dulu. Oke. Memang dari zaman kuliah itu memang hobi ngajar. Jadi ketika kuliah itu semester 3 udah ngajar. Di Unsri itu udah ngajar adik-adik kelas segala macam itu. Bahkan ketika saya tamat kuliah, dulu sempat ditawari jadi dosen. Nah, tapi saya tidak bersedia, saya bilang dulu saya suka ngajar, tapi tidak mau profesi sebagai dosen itu mungkin tidak cocok untuk saya. Nah, seiring waktu ketika kerja juga banyak juga diisi untuk ngajar, di diklat sebagainya. Nah, lanjut lagi, makanya setelah berhenti kerja, fokus sebagai entrepreneur kan banyak ngasih bimbingan lah. Bimbingan kepada UMKM, anak-anak baru, anak-anak muda. Nah, dari situ mulai dikenal sebagai panggilan itu coach. Nah, karena dianggap sebagai orang yang memberikan pelatihan lah kepada UKM di seluruh Indonesia malah. Wih, gitu. Luar biasa. Applause ya untuk Coach Rofik. Oke, kita tarik mundur, Coach. Mengawali karir sebagai pegawai BUMN. Oke. Ini memang dicita-citakan atau gimana bisa berkarir di BUMN? Ya, orang tua saya itu agak aneh juga ya. Orang tua saya, ayah dan mama saya itu dua-duanya itu PNS. Oke. Nah, tapi mereka itu pesan kepada anak-anaknya itu nggak usah jadi PNS. Kalau bisa kerja di BUMN. Nah, makanya setelah tamat kuliah mencari peluang lah untuk bisa kerja di BUMN. Akhirnya tercapai lah kerja di sebuah BUMN di Kota Palembang tahun 2000 itu. Tahun 2000. Iya. Wow, itu aku masih umur 2 tahun, Coach. Coach sudah bekerja tahun 2000 itu. Berarti memang benar dibentuk sebagai coach ya. Iya. Jadi setelah itu berkarir di BUMN memutuskan untuk berhenti. Kurang lebih berkarir di BUMN itu kurang lebih 11 tahun. Saya berhenti itu karena mulai banyak kesibukan di usaha yang saya geluti waktu itu. Makanya saya sering bilang tuh dulu di penghujung karir saya sebagai karyawan BUMN tuh saya tuh menjadi amfibi lah. Hidup di dua alam. Alam karyawan, alam pengusaha. Alam bisnis. Nah, akhirnya saya pilih lah. Katanya kan kalau binatang dua alam itu kan haram untuk dimakan, ya kan? Benar. Nah, makanya saya pilih satu alam saja lah. Yaitu full sebagai entrepreneur. Itu ceritanya. Nah, yang ini kan tentu kan menjadi pilihan yang sangat berat. Betul. Apa yang membuat Coach Rofik lebih memilih entrepreneur daripada pegawai BUMN? Nah, sebenarnya menjadi entrepreneur itu kecelakaan juga. Oke. Dulu di awal-awal kerja, kemudian setelah menikah, nah itu kan memang banyak lah ya. Kebutuhan-kebutuhan hidup, nah rumah tangga, kebutuhan pribadi, orang tua yang dirasa waktu itu tidak bisa dipenuhi hanya mengandalkan gaji seorang karyawan BUMN. Nah, tidak bisa lah, karena dulu kan agak susah lah
BUMN itu masih awal-awal kan dulu kan, tidak begitu bagus lah gaji atau apa seperti itu. Nah makanya dulu memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan dengan cara menjadi pengusaha, mencari-cari peluang dan segala macam sebagai tambahan lah. Yeah. Jadi awalnya itu saya tuh cuma berpikir saya itu sebagai istilahnya aktor utamanya itu di BUMN, istilahnya peran pendukungnya itu di usaha. Sampingannya lah. Sampingannya ya. Itu. Tapi lama-lama sampingannya ini menjadi yang utama lama-lama. Sehingga yang namanya karyawan BUMN yang awalnya sampingan itu utama itu menjadi sampingan. Terbalik. Akhirnya ya memutuskan lah untuk menjadi karyawan BUMN itu ditinggalkan. Iya. Memutuskan untuk menjadi full entrepreneur. Nah, ketika memutuskan untuk berkarir menjadi entrepreneur, pasti kan banyak sekali apa ya istilahnya keraguan ya. Kalau bisnis kan aduh nanti sukses nggak gitu. Yeah. Ini menjadi masalah juga ketika untuk anak-anak zaman sekarang lah, atau teman-teman warga Palma Info ketika ingin mulai bisnis pasti kan ada ketakutan. Ya. Ketakutan nanti nggak survive, nanti nggak berkembang. Nah itu gimana cara Coach Rofiq untuk mengatasi ketakutan di awal memulai entrepreneur itu? Ya, jadi kalau boleh cerita lah ya, kita flashback latar belakang ya. Dulu sebelum tahun 2000 dunia entrepreneur itu tidak dikenal. Oke. Jadi saya sering bilang dulu cita-cita anak muda itu menjadi namanya eksekutif muda. Yes. Exmood. Kalau sekarang pengusaha muda. Dulu nggak ada. Kita ketika kuliah tuh nggak ada. Misalnya mata kuliah entrepreneur itu nggak ada sama sekali. Nah saya tuh pribadi karena suka membaca, itu mindset saya itu berubah sekitar tahun 2001. Waktu itu ke Gramedia baca buku namanya Rich Dad Poor Dad itu. Karya Robert Kiyosaki. Nah, yang menjelaskan tentang kuadran, menjadi karyawan, pengusaha, investor, profesional. Nah, di situ. Makanya sekitar tahun 2001 itu saya udah bertekad waktu itu sebenarnya. Udah bertekad saya itu pengen kerja itu hanya sampai umur 40. Setelah umur 40 tahun saya pengen fokus sebagai pengusaha. Itu cita-cita awalnya itu. Nah, jadi dari awal saya tidak ada ketakutan menjadi pengusaha atau apa itu tidak ada sebenarnya. Karena saya yakin bahwa menjadi pengusaha itu cocok lah untuk saya, kebutuhan saya. Jadi tidak ada keraguan lah waktu itu. Yang ragu tuh orang-orang sekitar saya. Nah, misalnya orang tua yang ragu. Tapi kalau saya tuh tidak ada keraguan. Iya, karena orang tua kalau melihat anaknya sudah BUMN pasti udah pertahanilah. Kenapa kok mau keluar demi membangun bisnis kan? Seperti itu kan masalahnya. Itu butuh waktu lah. Kadang-kadang kalau orang tua saya kurang lebih butuh waktu 2 sampai 3 tahun lah. Untuk meyakinkan dia. Kan awal-awal kan istri mendukung. Kemudian mertua butuh waktu juga, terus mertua mendukung. Kemudian kan orang tua ada ayah, ada mama. Sudah berapa waktu ayah yang mendukung. Nah, mama ini butuh waktu agak lama. Hampir 3 tahun. Terakhir baru dia mendukung ya. Jadi lucu juga. Jadi hari itu dia mendukung sore lah. Dia bilang, "Pik, mama dukung lah. Kamu full sebagai entrepreneur." Besoknya pagi-pagi saya ketik surat pengunduran diri. Langsung saya letakkan di meja SDM besok paginya. Tanpa pikir panjang. Tinggal menunggu restu terakhir aja. Restu pertama sudah oke dari istri ya. Dari istri udah oke, mertua udah oke, ayah udah oke, nah terakhir ibu. Bos terakhir dari mama. Di game ya. Iya. Alhamdulillah merestui. Alhamdulillah sukses juga sampai dengan saat ini ya Coach. Insya Allah. Oke. Coach, jadi untuk bisnis apa yang Coach jalani di awal karir sebagai pengusaha? Sebenarnya kan awalnya itu saya tuh pengen menjadi seorang konsultan dunia pendidikan. Jadi memang saya tuh berpikir bahwa saya tuh cocoknya di dunia pendidikan. Awalnya seperti itu. Karena kan latar belakang istri saya juga seorang pendidik. Jadi cocok lah. Cuma bingung dulu kan, bagaimana cara memulai, bagaimana nggak tahu lah jalannya bagaimana. Nah, tiba-tiba saya bilang tiba-tiba juga kan. Tiba-tiba ada tawaran dari orang untuk istilahnya coupling tanah. Nah, jadi bisnis pertama saya itu yang real itu adalah coupling tanah. Coupling tanah tahap awal itu kurang lebih 0,5 hektar.
setengah hektar dipecah jadi berapa kapling, ditawarkan kepada teman-teman di kantor dan juga di luar. Nah itu awal mulanya itu. Jadi bisnis pertama itu kapling tanah itu. Kapling tanah itu. Dan berkembanglah menjadi bisnis ke mengabdi ke yayasan pendidikan, lalu ke kuliner juga. Iya, akhirnya berkembang dari situ. Jadi dari hasil bisnis kapling tanah itu ada modal. Nah, dari ada modal itu akhirnya mendirikan lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan yang didirikan pertama itu Taman Kanak-kanak. TK itu yang Anizam. pertama. Belum namanya Anizam. Belum Anizam. Namanya baru TK Khalifa aja. Oh, TK Khalifa. Itu tahun 2010. TK Khalifa aja namanya. Kerjasama dengan teman saya, seorang motivator cukup terkenal, namanya Mas Ipo Santosa. Itu tahun 2010. Itu dari modal tadi, kapling tanah tadi. Itu awalnya. Dibangunlah lembaga pendidikan TK. Awalnya TK. Sekarang sudah berkembang menjadi tingkat sekarang TK-nya tuh sudah ada 3. TK sendiri ada 3. Kemudian yang di Sumsel sendiri di bawah binaan saya itu ada 8. Kemudian saya bangun juga SD sekarang. Sekolah dasar. Nah, di ketika SD itulah kita tambahin namanya jadi Khalifa Anizam itu. Khalifa Anizam. Untuk lokasinya di mana, Coach? Untuk SD Khalifa Anizam ini ada di Mas Karebet. Di Mas Karebet. Tuh warga Palembang Info ya yang nonton, kalau rumahnya di daerah Mas Karebet boleh tuh ya langsung untuk masuk TK, SD-nya di Khalifa Anizam. Iya, jadi lucunya juga kan lokasi SD itu dulu tanah yang saya kapling dulu. Tanah yang saya kapling, itu tanah pertama yang kapling itu di Mas Karebet. Ya lucu, tanah pertama saya kapling itu di Mas Karebet. Saya jual tuh sama orang. Kemudian saya beli lagi untuk dibuat SD. Ini fun fact-nya tuh. Iya, fun fact-nya itu. Jadi udah berapa tahun dijual? Iya, lagi. Dijual kembali lagi. Iya. Makanya mikir juga dulu kan jalan Tuhan ya. Kalau tahu kayak gitu ngapain dulu dijual kan kapling itu kan? Tapi nggak bisa gitu kan? Dia muternya lewat jalan lain. Jadi tanah-tanah yang dibangun untuk SD itu sekarang tanah yang saya jual dulu. Lucu juga kalau lihat di SHM-nya itu. Ada nama saya dicoret kan? Nama orang lain. Sekarang nama orang lain dicoret, muncul nama saya lagi. Oke, notarisnya juga bingung kan. Lu punya bapak ini. Iya, saya jual, beli lagi. Nah, untuk membangun yayasan pendidikan, Coach, sulit nggak? Menurut saya sih tidak terlalu sulit. Nah, karena saya sama istri memang, iya istilahnya fokus lah ya. Fokus, memang itu minat kami, dunia kami lah. Berarti di dunia pendidikan. Base dari hobi Coach Rofiq dan istri ya. Memang kita hobi dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Luar biasa, Ibu. Ini ada Ibu loh di balik di balik kamera ya. Istri saya ini guru TK dulu. Oh, guru TK. Oke. Ya sekarang masih ngajar juga di TK. Nggak ngajar secara langsung, tapi tidak langsung masih tetap mengajar. Oke. Itu berbicara tentang bisnis pendidikan. Dan juga bisnis F&B juga banyak ini, Coach. Nah, itu. Masuknya awalnya gimana? Saya ingat dulu sering nongkrong zaman SMP di Roti Bakar Narsis. Oh iya itu. Salah satunya punya Coach Rofiq kan. Iya. Nah, itu gimana awal bisa karir memulai masuk ke F&B? Ya, dulu awalnya kan ceritanya saya nganggap dunia F&B itu mudah lah ini. Makanya sekitar tahun 2008 itu saya buka usaha sendiri. Namanya Rumah Makan Pindang. Nama yang lebih lengkap itu Pindang Dapur Pegagan namanya. Itu Pindang. Karena saya anggap mudah lah ini kan. Nah, rupanya setelah berjalan hampir 2 tahun sukses. Sukses tutup maksudnya. Kita ini kan pengusaha sukses. Tinggal sukses tutup sukses buka. Nah, kan itu. Akhirnya tutup. Setelah jalan hampir 2 tahun tutup tahun 2010. Makanya di tahun 2011 agak beda kan berpikirnya itu. Wah, kalau gini kan harus cari partner. Kita kan banyak hal yang saya tidak tahu. Nah, makanya dulu cari franchise. Makanya di 2011 cari franchise, tanya sini kanan, survei segala macam, bukalah franchise namanya Rumah Makan Pecel Lele Lela. Itu punya Coach juga? Iya, di Sumatera Selatan. Iya. Kalau nggak salah dulu ada kalau namanya Lela gratis kalau nggak salah ya dulu. Namanya Lela
makan gratis. Makan gratis ya dulu kan ya ini ya. Oh, punya coach juga ternyata. Punya. Di Sumsel kita hampir kurang lebih 6 atau 7 cabang. Aku ingat warna dominan hijau ya, hijau Lela ya, bener kan ya. Tiap datang pengunjung kan dibilang selamat pagi, ya. Selalu pagi di Selalu Lela. Ya. Itu kerjasama sama teman juga, awalnya buka di situ. Di 2011 itu buka rumah makan pecel Lili Lela. Alhamdulillah berhasil, sukses. Lili Lela di Kota Palembang itu Lili Lela dengan omset terbesar di seluruh Indonesia. Wow. Pada periode itu. Itu berarti di tahun 2011 ya? 2011. Itu berarti di awal buka berarti mendapat pencapaian omset terbesar itu? Iya, di awal buka. Wow. Jadi makan waktu itu banyak ada tim dari Malaysia. Tim dari Malaysia datang ke Palembang belajar dari kita untuk buka franchise Lili Lela di Malaysia. Di Malaysia. Itu belajarnya di Palembang. Oh. Mereka Dan datang. buka dong mereka di sana berarti? Buka di 3 cabang di Malaysia. Dari belajar dari Palembang. Dari Palembang. Dari Palembang. Wow. Nah, waktu itu. Sejarahnya gitu. Oke, so setelah pecel Lili Lela, nah, kan hidupnya banyak kebetulan. Saya ini banyak cita-cita lucu lah. Fun fact juga lah. boleh lah diceritakan lah coach. Iya. Dulu kan awalnya kan buat pindang tuh. Nah, buka pindang saya kan. Nah, salah satu pelanggan yang sering makan di tempat saya itu seorang koko lah. Chinese ya. Dia sering makan tempat saya itu, makan pindang. Dia suka pindang saya itu. Itu sekitar tahun 2009 lah ya. Terus dia cerita, "Pak," katanya, "mau ndak Bapak pindang Bapak nih buka di food court saya?" Oke. Oh, di mana Pak food courtnya? Food courtnya, nama food courtnya itu food court Selera Kita. Selera Kita. Di Jalan Kapten Aripai itu. Oke. Sebelah dekat Bank Mandiri itu, depan PLN itu. Yeah. Oh ya sudah, saya bilang. Akhirnya saya buka juga di situ. Buka food court juga di situ. Yeah. Jadi dia ada sekarang lebih 25 peta ya food courtnya itu. Tenan ya. Tenan. Saya buka di situ. Kalau nggak salah nomornya nomor 15 atau 16. Yeah. Ada nomornya kan dari 1 sana. Buka di situ. Nah, ada karyawan lah buka di situ. Saya kan masih kerja dulu. Nah, setiap kerja kan pulangnya jam 5. Yeah. Saya jam 5 ke situ dulu. Nah, biasanya sholat maghrib di musola kecil itu. Yeah. Sambil berdoa, ya Tuhanku, tempat ini kayaknya bagus ini kan, siapa tahu suatu saat punya saya lah tempat ini. Kan bilangnya kan gitu. Tempat itu kan di sebuah pindang itu kan gitu. Singkat cerita akhirnya nggak tahan lama juga di situ. Saya buka sekitar 6 bulan lah di situ. Karena nggak gagal lah ya. Kita gagal, ya sepi lah kita tutup. Saya bilang sama Koko itu, kok minta maaf, ya nggak bisa lah tutup. Kemudian pindangnya juga tutup kan. Usaha pindangnya tutup suruhan. Itu sekitar tahun 2009. 2011 saya buka Lili Lela. Nah, di akhir 2013 Koko tuh nemuin saya. "Pak Ropik, minta tolong," katanya. "Food court saya Selera Kita ini sudah sepi. Udah mau ditutup," katanya. "Udahlah, saya serahkan sama Bapak aja lah," katanya. "Bapak aja lah yang ngelolanya lah. Nanti kita bagi hasil lah atau bagaimana lah. Pokoknya tempatnya saya serahkan sama Bapak." Saya mikir juga dulu kan. 2013 buka apa? Akhirnya mikir-mikir, survei ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, survei lah. Akhirnya kita punya konsep buka tempat nongkrong. Terutama saya lihat waktu itu anak muda dan komunitas lagi berkembang di Palembang. Yeah. Makanya di awal 2014 food court Selera Kita itu punya Koko itu saya ambil alih, saya take over. Kita rubah semuanya, ganti konsep, berdirilah namanya Rumah Makan Roti Bakar Narsis. Nah, berdiri RBN. Nah, disitulah dia berdiri itu. Jadi memang di tahun 2018 kan masih RBN kan? Masih. Coach, ya? Iya. Sampai 2021. Itu menjadi tempat sejarah untuk aku pribadi karena aku mendirikan komunitas. Iya. Untuk titik kumpul tikumnya di situ. Betul. Di 2018. Iya. Nah, sempat 2021 ya berarti pas Covid berarti ya, ya. Dia tutup karena Covid. Covid terus berganti brand kan, ada lain. Brand. Jadi memang untuk di RBN sendiri ya siapa sih yang nggak tahu RBN untuk ada yang sekarang mungkin nggak tahu ya. Yang dulu pasti tahu lah, komunitas banyak di sana. Makanya sering saya bilang dulu kan kalau yang komunitas biasa Roti Bakar Narsis itu dibilang RBN. Tapi kalau di kalangan anak-anak
muslimah, soleh dan soleha, bilangnya robana. Robana. Roti bakar nasi. Iya, robana nyebutnya. Jadi dua. RBN sama robana. Kalau nyebutnya robana itu biasanya anak-anak UIN itu. Iya. Kayaknya masih ada deh foto aku awal-awal mendirikan komunitas dan alhamdulillah ini Pak Edo segala macam ini termasuk komunitas yang didirikan ini sama beliau ini. Di 2014 itu kita memang konsep mendirikan RBN itu untuk membina komunitas. Maka komunitas kita minta mendaftar di kita kasih fasilitas dulu. Bisa kita bantu proyektor, bisa kita bantu ininya, layarnya, bisa kita bantu makannya, kalau ada acara kita support. Itu dari tahun 2014. Emang terkenal sih untuk di RBN atau Robana ya. Iya. di kalangan ya anak-anak 90-an lah ya, pada nongkrongnya di sana. Bahkan waktu itu kan kita ambil alih anak-anak stand up waktu itu. Iya, stand up comedy banyak situ tuh. Stand up comedy waktu itu kan di Palembang agak terlantar lah nasibnya itu. Rombongan itu, nah kita rangkul lah mereka. Hampir itu setiap malam di situ semua rombongan. Base camp ya. Iya, stand up comedy sekarang yang terkenal sekarang ya hasil dari Robana semua. Hasil dari Robana semua. Termasuk satu yang mau kita undang besok deh. Yang itu. Itu. Oke, Coach, selain Celilela, Pindang, RBN, membuka yang perdana juga ya. Martabak. Oh iya, iya. Ini kan konsepan martabak yang pertama kayaknya dari brandnya Coach nih. Iya, pertama. Iya. Jadi kan dulu kan ceritanya kan orang tuh ada bilang waktu itu tentang tim saya tuh ngajak buka martabak. Waktu itu kurang lebih tahun 2014 2015. Nah, waktu itu saya bilang, kita buat konsep nih martabak. Waktu itu kan lagi jaya-jaya Instagram, IG. Nah, saya bilang kalau konsepnya martabak biasa itu sulit diputu. Karena martabak biasa itu sulit diputu dan tidak enak diputu karena kotaknya itu kan dulu kan biasa karton biasa, minyaknya itu minyaknya kan bentuknya itu sulit diputu. Nah, kita cari konsep kurang estetik lah ya supaya bisa di Instagram itu masuk, enak promonya. Nah, makanya salah satu tim tuh ngusulin bagaimana kalau kita buat namanya martabak pizza. Nah, konsepnya martabak pizza. Sebenarnya konsep martabak pizza itu udah jadi omongan lama. Martabak bentuk pizza. Cuma banyak yang gagal dulu itu. Nah, makanya kita setelah survei segala macam belajar, kita buatlah konsep martabak pizza itu. Nah, martabak pizza. Akhirnya cari nama. Namanya apa ya? Sudahlah. Martabak ini kan terkenal dengan lokasi. Kalau lokasinya di sana dibilang martabak apa? Nah, kita ini kan lokasi kita kan ada di Jalan Kapten Aripai ini. Udahlah pakai aja lah Kapten itu. Namanya martabak Kapten. Ya. Martabak Kapten kan namanya martabak. Bukan martabak Rifai. Bukan. Pertama martabak Kapten. Nah, terus waktu itu konsepnya gimana martabak Kapten ini? Ya namanya martabak Kapten. Nah, logo segala macam bagaimana? Waktu itu kan lagi kenal Pirate of Caribbean. Oh iya. Makanya kita pakai logonya itu topi Kapten Jack Sparrow. Jack Sparrow. Wah, dengan apa tadi pistol sama pedangnya itu Kapten Jack Sparrow. Nah, jadi warnanya warna hitam kan. Nah, itu konsepnya sebenarnya. Awalnya. Iya, jadi Kapten Jack Sparrow. Oke, ketika itu dipasarkan untuk martabak pizza ini, bagaimana respon masyarakat, Coach? Luar biasa. Itu 3 bulan pertama tuh booming. Dan maaf kata ya, saya kan berdiri hampir tiap hari di situ. Itu banyak itu para penjual martabak di Palembang ini datang ini untuk melihat konsep, melihat konsep dan melihat ini melihat keramaian itu rame panjang sekali. Itu 2014 2015 rame sekali itu, panjang itu antrinya itu. Dan banyak mencontoh nggak waktu itu? Akhirnya banyak yang mencontoh, ya? Oke, berarti sekarang masih ada kan? Masih ada di Kapten kan? Pindah di Pak Jo. Di Pak Jo sama di Mas Krebet. Kayaknya hujan-hujan kini enak deh. Makan martabak balik dari sini deh. Kayaknya beli martabak deh, ini martabak Kapten ya. Iya, martabak itu. Jadi setelah itu ada bisnis apa lagi, Coach? Dulu itu kan cerita dulu kan juga sambil setelah kapling tanah kan. Saya bangun bisnis juga jadi developer. Dulu kan kapling tanah tuh awalnya. Jadi selain bangun kuliner, saya kan juga kapling tanah kan agak lanjut dulu. Terus mikir, kalau sekedar kapling tanah aja kan istilahnya
Kalau zaman sekarang kan istilahnya monetize-nya lah ya, ngasihin uangnya itu kurang. Bagaimana kalau kita jual produk itu, kalau tanah harganya lebih murah. Istilah keren itu kita harus bangun rumah. Nah, kalau istilah keren zaman sekarang itu melakukan hilirisasi kan istilahnya. Tidak menjual produk mentah berupa tanah, tapi tanah itu disulap menjadi barang yang lebih nilai jualnya lebih tinggi. Buatlah perumahan dulu. Tahap awal saya bangun 10 rumah dulu di Palembang dan berkembang, bangun berapa rumah, sempat juga bangun perumahan juga tidak begitu besar di Batu Raja, di tempat-tempat lain. Nah di situ saya banyak bangun itu. Berarti sudah segala jenis ini ya dimasuk sama coach ya? Iya, saya pokoknya sandang, pangan, sandang, pangan, papan udah semua. Luar biasa. Sandang, pangan, papan udah semua itu. Jadi memang nggak salah ya untuk kita undang ke sini ya, dan kita panggil coach ya. Sandang, pangan, papan udah semua. Coach, oke, ini coach boleh sambil cicipin kopinya. Coach ini salah satu bisnis dari anak muda juga nih, membuat kopi saku dari Nearby Coffee itu coach. Boleh dong nanti sambil dicicipin ya coach ya. Coach, tadi kalau kita ambil kesimpulan dari cerita coach, sudah malang melintang lah ya di dunia bisnis, hingga dari awalnya belajar hingga jadi coach kan butuh waktu yang sangat panjang. Kurang lebih kalau dari 2008 sampai 2025 17 tahun. Udah 17 tahun coach. Yang saya ambil kesimpulan adalah berarti coach ini berani berinovasi dan juga berani mengambil resiko. Betul. Nah, apakah dua hal ini menjadi patokan untuk kita memulai bisnis? Harus. Jadi memang pertama pengusaha itu memang harus berani ngambil resiko. Tapi harus saya garis bawahi, tidak hanya berhenti di kata-kata resiko ya, mesti harus namanya resiko yang terukur. Mesti tetap terukur juga. Karena kalau resiko yang tidak terukur ya mati konyol lah begitu. Resiko harus berani, kedua harus kreatif dan inovatif, melihat kondisi situasi. Jadi seorang pengusaha itu tidak bisa dia tuh ada di dalam ruangan hampa, tempat yang hanya dia sendiri, tidak bisa. Dia harus berbaur dengan masyarakat, harus bergaul, banyak berjalan, banyak mendengar, banyak melihat. Nah, supaya dia bisa melihat kan tren di masyarakat, bisa tumbuh kreativitas, inovasi, dan berani ngambil risiko tadi. Karena melihat kondisi ya, situasi. Kalau dia tidak jarang bergaul, ya sulit lah. Pengusaha harus banyak bergaul. Berarti ya memang kita tidak bisa seorang diri ya coach ya? Tidak bisa. Butuh teman minimal untuk kita belajar. Ya? Belajar dan minta pendapat. Ya, makanya kalau kita bangun komunitas itu penting, komunitas itu. Coach sendiri ada komunitas sendiri nih? Iya banyak. Boleh dong di-spill? Ya coach, kalau sama teman-teman di Palembang kan saya buat komunitas namanya ABC. ABC apa tuh? Entrepreneur Bootcamp. Kumpul lah sama anak-anak. Dan yang kedua, komunitas terbesar di Indonesia kita juga terlibat, nama itu komunitas Tangan di Atas. Tangan di Atas. Singkat juga TDA. Iya. Coach, boleh yang tentang ABC tadi. Untuk saat ini sudah berjalan berapa lama, dan untuk teman-teman yang baru ingin memulai bisnis, kira-kira bisa gabung nggak ke ABC ini? Ya, bisa gabung. ABC ini saya dirikan tahun 2014. Nah, tapi untuk gabung masuk ke dalam komunitas ABC, dia harus ikut namanya pelatihan dulu. Pelatihan selama 3 hari. Setelah dia ikut pelatihan, baru dia bisa bergabung di ABC itu. Nah, sekarang kurang lebih sudah 7 angkatan. 7 angkatan? Tiap tahun berarti? Hampir tiap tahun ya. 7 angkatan. Wow. Berarti itu segala jenis usaha bisa masuk ke sana ya? Segala jenis usaha bisa masuk ke sana. Jadi bukan hanya untuk F&B, fashion, jasa, no berarti ya? Semuanya bisa semua masuk. Ya? Iya. Oke. Coach, mungkin terakhir, boleh dong sampaikan closing statement Coach Raufik untuk warga Palembang Info yang ingin memulai usaha tapi takut, tapi malu, nggak percaya diri, mungkin ada motivasi nih dari Coach Raufik untuk membangkitkan semangat teman-teman yang mau berwirausaha nih Coach. Iya. Kalau saya, kata-kata motivasi saya untuk teman-teman wirausaha saya bagi ya dalam 2 kategori. Pertama,
dari kategori filosofi dulu lah. Kita bilang spiritual lah. Kita tuh harus percaya bahwa sebenarnya rezeki kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi apapun profesi kita, rezekinya sudah ada. Mau jadi karyawan bagus, jadi pengusaha bagus, profesional bagus. Sebenarnya mau jadi apapun, rezeki kita tuh sudah ada yang menentukan dan sudah ditentukan. Jadi nggak usah khawatir. Tinggal kita mau kemana aja sudah ada. Itu yang landasan filosofisnya ya, landasan spiritual. Jadi nggak usah khawatir. Oh kalau saya jadi ini gimana, nggak, tenang. Semuanya sudah ditentukan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya merasa menjadi seorang pengusaha dibandingkan karyawan, pengusaha itu memberikan dampak lebih banyak bagi kehidupan masyarakat, lebih banyak dampaknya itu. Misalnya kita usaha kecil, misalnya punya 10 karyawan. Bayangkan kalau kita punya 10 karyawan, dia punya istri, kemudian punya anak, punya keluarga. Nah, dengan usaha itu memberi kehidupan bagi banyak orang itu. Jadi laksana pengusaha itu seperti mata air lah. Mata air yang melalui pengusaha lah, Yang Maha Kuasa itu memberikan rezeki kepada makhluknya ya. Nah, kita itu sebagai pengusaha itu sebagai jalannya. Nah, jadi menjadi pengusaha itu adalah sebuah tugas yang mulia. Jadi tidak berpikir hanya untuk diri sendiri dan sebagainya. Banyak loh pengusaha itu kadang-kadang sedih itu bukan sedih dia nggak dapat uang. Dia itu sedih mikirin gimana ya karyawan ini gajian nggak bulan ini. Nah, gimana karyawan ini kalau nggak gajian, omset turun, kita memberhentikan karyawan. Nah itu sedihnya itu. Jadi tingkat simpati, empati kita tuh sangat-sangat tinggi. Nah makanya saya mendorong anak-anak muda kalau yang ingin jadi pengusaha, nah yakinlah bahwa menjadi pengusaha itu mulia, menjadi jalan, menjadi mata air kehidupan, mata air rezeki bagi banyak orang. Nah kalau kita ingin berdampak hidup itu lebih banyak lagi pada banyak orang, jadilah pengusaha. Iya. Wow, luar biasa. Coach, thank you udah mampir ke Cindo Palembang Info. Coach, terima kasih juga untuk UIGM telah mensupport ya untuk studio kami di IGM Tower Jalan Jenderal Sudirman, dan juga terima kasih juga untuk Kopi Saku by Nearby Coffee, dan juga terima kasih untuk kaosnya Wong Kito ya. Coach, terima kasih banyak sekali lagi. Coach, senang ngobrol dengan coachnya, kayaknya kurang waktunya ya. Thank you ya coach ya. Oke, warga Palembang Info terima kasih. Bila tak bidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.